Nah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai kedudukan berkuasa atau bezit. Nah, ini kan saya pikir sesuatu yang pasti kalian juga sudah pernah dengar ya. Dan sebetulnya juga tidak banyak dibahas di dalam di dalam argumen hukum. Kadang dibahas ya, kadang enggak ya, mungkin seringkali enggak ya. Lebih sering enggak dibahas sih. Tapi memang konsep ini penting sih untuk dipahami ya, karena yang berkuasa atas sesuatu belum tentu pemiliknya. Begitu juga penguasaan itu sendiri bisa karena berbagai alasan. Ada karena alasan perjanjian, ada karena alasan memang diperoleh sendiri ya. Dan nanti kita akan lihat banyak kaitannya sebetulnya dengan benda tidak bergerak ya. Karena kalau benda bergerak nanti akan lebih jelas sebetulnya, seperti kita juga udah pernah bahas ingat saya di kelas ini ketika kita membahas mengenai hukum perkawinan ya. Mengenai harta bersama itu ya, terutama mengenai benda bergerak. Bagaimana melihat benda bergerak? Bahwa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Ya, nanti kita akan lihat itu juga. Nah, siapa yang menguasainya itu disitulah relevansi dari bezit ini sebetulnya ya. Karena bezit ini kedudukan berkuasa. Yang menarik sebetulnya nanti dalam konteks properti. Nah, dalam konteks properti, artinya properti maksud saya itu real property ya, properti real, tanah dan bangunan yang bukan benda bergerak. Nah, kalau itu tanah dan bangunan, nanti saya akan tampilkan sebetulnya kan kita udah nggak bisa lagi mengacu pada KUH Perdata. Karena kita sudah punya hukum sendiri kan, hukum agraria. Nah, namun tetap ada ketentuan di dalam hukum kita sendiri ya, yang berkembang sebetulnya akhirnya mengikuti juga hukum perdata ini sebetulnya ya, nanti kita akan lihat tuh. Nah, apa sih yang dimaksud bezit? Nah, jadi kembali ini jadi itu di 529 itu bisa dilihat di situ ya. Yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan orang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Nah, di KUH Perdata kan kita juga ada beberapa terjemahan ya, saya nggak tahu persisnya ya, tapi yang jelasnya ada dua ya yang saya tahu. Pertama yang disediakan oleh hukum online atau banyak lagi yang lain yang memang beredar di internet gitu ya. Mudah di-download, mudah diunduh. Tapi kan ada juga yang Subekti nih, Profesor R. Subekti. Nah, itu cara menerjemahkannya tuh bisa berbeda tuh. Kata per kata yang diterjemahkan juga bisa berbeda. Jadi ada baiknya tuh ketika kita merujuk kepada ketentuan KUH Perdata, kita juga melihat versi Subekti seperti apa, lalu versi yang lain seperti apa gitu ya. Kalau di Subekti itu dikatakan yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Nah, ini menarik nih, ini ada kata-kata corpus sama animus. Nah, saya tuh ada satu keterangan ahli ya, ada keterangan ahli mengenai kaitannya dengan hukum properti, tapi tidak spesifik mengenai ini ya. Jadi ada satu kasus yang sedang kami tangani, itu mengenai hubungan sewa menyewa ya, hubungan sewa menyewa. Tapi hubungan sewa menyewa ini sudah berlangsungnya tuh untuk ratusan tahun gitu. Jadi kalian bisa bayangkan ya, hubungan sewa menyewa berlangsung ratusan tahun. Sehingga sewa menyewa kan kita ketahui itu bukan pemilikan ya, itu kan penguasaan sebetulnya ya. Hubungan sewa ya, bezit berdasarkan sewa sebetulnya tidak memiliki karena masih tetap ada pemiliknya ya. Tapi ketika sewa menyewa itu sudah berlangsung, akan berlangsung ratusan tahun, kemudian apakah betul itu sewa menyewa biasa ya, atau sewa menyewa yang perlu diperlakukan sebagai suatu kepemilikan misalnya.
Nah, ada dua unsur tuh yang bisa dilihat. Nah, ini memang syarat adanya bezit. Tapi ini juga berkaitan dengan syarat kepemilikan juga sih. Masalah corpus dan animus ini. Harus ada hubungan orang yang bersangkutan dengan benda. Hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki. Dan kehendak ini adalah kehendak yang sempurna. Artinya berasal dari orang yang memiliki kapasitas. Sehingga bukan berasal dari anak kecil atau orang tidak waras. Nah, kenapa saya kembali kepada corpus dan animus itu? Karena si ahli, kita punya ahli yang kita mau hadirkan dalam persidangan. Ketika si ahli ini melihat bahwa ada hubungan sewa-menyewa berlangsung sampai ratusan tahun, ya, dia juga berpendapat bahwa hubungan sewa-menyewa seperti ini ya bisa dianggap sebagai suatu hubungan kepemilikan jadinya. Nah, tapi dia menganalisisnya berdasarkan corpus dan animus. Ya. Adanya kehendak untuk memiliki. Nah, kalau ini kan harusnya adanya kehendak mengenai hubungan itu ya, mengenai keberadaan hubungan itu. Nah, jadi artinya corpus dan animus ini relevan dalam konteks bezit, penguasaan, tapi juga relevan nanti ketika dibahas mengenai kepemilikan itu sendiri ya. Nah, bezit. Jadi bezit itu kan singkatnya kedudukan berkuasa ya. Artinya kita menguasai sesuatu ya. Sesuatu itu artinya benda ya. Benda. Baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Nah, ada dua fungsinya di sini. Polisonil ini intinya fungsi perlindungan ya, bisa dikatakan sederhananya sih itu fungsi perlindungan lah. Sedangkan Zakkenrechtelijk itu ya untuk kemudian menjadi kepemilikan ini. Jadi bezit kan juga bisa menjadi kepemilikan ya. Dan kalau kita sudah melihat di pasal 1977 itu kan malah dikatakan yang menguasai barang bergerak itu adalah pemiliknya kan, dianggap sebagai pemiliknya. Jadi setiap bezit mendapat perlindungan. Nah, jadi penguasaan pun mendapat perlindungan ya, tidak hanya kepemilikan. Tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Dan ini kan memang iya betul, ya artinya meskipun kita bukan pemilik, tapi kalau kita menguasai suatu benda, ya, apalagi penguasaan itu kan secara sah, misalnya berdasarkan suatu perjanjian alas hak tertentu, ya kita patut mendapat perlindungan, itu jelas, ya. Apalagi kalau memang diizinkan. Maka siapa yang membezit suatu benda, sekalipun orang tersebut tidak berhak, maka ia mendapat perlindungan sampai terbukti di pengadilan yang membuktikan sebaliknya. Jadi barang siapa yang merasa haknya terlanggar harus minta penyelesaiannya lebih dulu pada polisi atau pengadilan. Itulah yang dimaksud fungsi polisonil dari bezit. Nah, memang jadi rumit ya kalau kita membaca poin-poin ini. Jadi apalagi nanti ketika kita melihat jadi apa perbedaan pencurian dan penguasaan misalnya. Karena penguasaan orang terhadap benda tertentu itu bagaimana diperolehnya kan? Bisa dari kejahatan juga sebetulnya. Nah, cuman memang yang dari kejahatan itu yang harus kita bedakan ya. Karena dari kejahatan itu ya udah pidana. Fungsi Zakkenrechtelijk. Ya, apabila setelah berjalannya waktu dan bezit tersebut tidak dipersoalkan, nah ini yang lebih rumit lagi kan jadinya. Kita kuasain terus gitu ya, terus tidak dipersoalkan oleh pemilik bezit yang sebelumnya, maka bezit tersebut menjadi hak. Yang tadinya bezit itu berubah menjadi hak milik melalui veryaring. Nah, veryaring ini maksudnya daluarsa. Jadi dengan berlalunya suatu waktu tertentu, maka kemudian kedudukan berkuasa itu bisa menjadi kepemilikan. Nah, jadi kalian juga harus melihat ya. Itu tadi kita membahas kedudukan berkuasa itu di 529. Nah, kalian harus buka juga 584. Ya, 584 KUH Perdata itu dia kan mengenai tata cara memperoleh hak milik. Di sana kan dikatakan hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan. Lalu karena perlekatan pertama. Karena daluarsa kedua. Ya. Jadi daluarsa itu memang bisa menyebabkan dengan lewatnya waktu maksudnya ya. Dengan lewatnya waktu tertentu, itu memang bisa menyebabkan
peningkatan kedudukan berkuasa menjadi suatu kepemilikan. Dan itu diakui secara hukum. Nah, cuman yang akan menjadi rumit ketika kita membahas hukum pertanahan misalnya. Kedudukan bezit dalam hukum pertanahan itu sebetulnya ada apa enggak sih? Hukum adat kan mungkin tidak menyebutnya bezit ya, karena itu kan istilah Belanda. Tapi bahwa tanah itu dikuasai kan iya, betul kan? Kita tidak menyebutnya bezit, tapi banyak kan yang pihak-pihak yang menguasai tanah. Nah, lalu apakah kemudian pertanyaannya pihak yang menguasai tanah itu di Indonesia kemudian bisa menjadi pemilik? Nah, kalau pakar hukum agraria, terutama yang dulu-dulu ya, kayak almarhum Profesor Budi Harsono gitu ya, dia selalu bilang bahwa, dan kalau nggak salah AP Parlindungan itu juga almarhum, dia juga mengatakan bahwa hukum tanah di Indonesia itu tidak mengenal acquisitive variaring ya. Jadi kepemilikan berdasarkan daluarsa itu tidak dikenal. Yang dikenal justru sebaliknya. Saya lupa lagi namanya tuh apa ya, ada bahasa Belandanya juga itu. Nama rechtverwerking. Jadi yang dikenal itu sebetulnya pelepasan hak. Bukan perolehan hak karena daluarsa, tapi pelepasan hak karena daluarsa. Nah, daluarsanya berapa? Nggak jelas. Jadi artinya gini, ini makanya kita punya konsep tanah terlantar di hukum agraria ya. Kita tidak boleh ditelantarkan tanah. Kalian kan juga harusnya udah tahu, udah pernah mengambil hukum agraria. Tanah kan tidak boleh ditelantarkan. Nah, jadi konsep tanah tidak boleh ditelantarkan itu salah satunya bersumber dari hukum adat itu sendiri yang mengatakan rechtverwerking itu pelepasan hak. Kalau Anda menelantarkan tanah, Anda dianggap melepaskan hak kepemilikan terhadap tanah itu. Rechtverwerking. Jadi lepas malah hubungannya. Jadi terbalik sama hukum perdata Belanda. Hukum perdata Belanda itu malah bilang acquisitive variaring. Artinya dengan penguasaan terus-menerus dan berlalunya waktu, maka kita bisa menjadi pemilik ya. Nah, itu kenapa jadi menarik tapi sekaligus juga membingungkan, karena di hukum kita meskipun kita tetap mengakui rechtverwerking ya, dan banyak itu putusan pengadilan yang berkaitan dengan rechtverwerking ya, tapi tidak ada batasannya tuh ya. Ada yang dianggap 3 tahun menelantarkan tanah dianggap rechtverwerking. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun gitu ya. Jadi tidak ada jangka waktu yang pasti. Nanti disimpan ya pada saat tanya jawab ya. Tidak ada jangka waktu yang pasti untuk berapa lama rechtverwerking. Nah, tapi memang itu yang jelas ada tuh di dalam putusan-putusan. Nah, justru yang menarik acquisitive variaring ya. Saya sendiri juga belum mendalami betul-betul berapa banyak sih sebetulnya kasus-kasus yang memenangkan acquisitive variaring. Nah, cuma nanti kita akan lihat di dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah tahun 1997 yang masih berlaku sampai hari ini, tapi ada perubahan di 18/2021 ya, karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur konsep yang sebetulnya menyerupai acquisitive variaring. Nah, lalu juga ada bezit dan detensi. Ya, jadi bezit terjadi apabila beziternya memang berkehendak untuk mempunyai barang itu. Nah, menguasai itu kan kita bisa macam-macam ya. Artinya menguasai untuk dimiliki kan. Itu yang mungkin umum ya. Tapi menguasai belum tentu untuk dimiliki. Menguasai ya untuk penjaminan misalnya. Atau menguasai untuk hubungan hukum tertentu. Nah, jadi makanya disebutnya ada burgerlijk, bezit sama detensi gitu ya. Orang yang melakukan detensi disebut detentor. Detensi terjadi di mana beziter tidak mempunyai kehendak untuk mempunyai barang itu bagi diri sendiri. Maka orang tersebut menguasai benda berdasarkan hubungan hukum tertentu. Kita menguasai itu ya disitulah konsep bezit juga sebetulnya. Karena ketika kita menguasai kan kita seolah-olah pemiliknya juga. Ya, kita pegangin barang gadai itu kan jadi seolah-olah kita pemilik barang gadai. Padahal bukan. Nah, siapa sih? Ya, kita disebutkan penerima gadai. Kalau bahasa hukumnya ada pemberi gadai, ada penerima gadai.
Nah, tapi karena kita memegang barang nggak ada, ya kita juga disebut beziter juga. Nah, tapi beziter dalam konteks itu disebut detentor ini loh. Dia untuk membedakan ada beziter yang betul-betul mau memilikinya sendiri, pegang untuk kepemilikannya dia, tidak mau dikasih kembali. Tapi ada yang memang karena hubungan hukum tertentu. Detensi itu dengan istilah lain disebut holders cup, sedang detentor itu ya ini maksudnya holder itu pemegang ya, pemegang barang yang belum tentu berarti pemilik tanah atau pemilik barang. Nah, lalu kita kan juga tahu ada benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud ya. Nah, jadi penguasaan itu yang paling gampang sih tentunya kan dilihat penguasaan benda yang berwujud toh, jelas, nyata. Tapi kan tetap ada juga benda yang tidak berwujud nih, atau bezit hak. Pada umumnya setiap benda itu dapat dikenakan bezit. Namun KUH Perdata memberikan pengecualian, seperti benda-benda tidak dalam perdagangan dan hak servitut. Ya, artinya benda-benda yang memang tidak bisa diperdagangkan, ya kan tidak bisa dimiliki itu artinya. Dilarang diperdagangkan. Tidak begitu jelas kan di Indonesia sebetulnya. Karena tersebar di peraturan-peraturan. Kayak misalnya kan beberapa waktu lalu tuh ada permasalahan mengenai pantai. Pantai itu bisa nggak sih ditutup sama hotel tertentu yang berdiri di dekat pantai itu? Kan kalau nggak salah waktu itu kasusnya ada masyarakat datang ke kawasan pantai, tapi kemudian satpam di hotel itu mengusir si orang masyarakat ini ya. Nah, kemudian viral lah, heboh, seolah-olah pantai itu dimiliki oleh si hotel itu ya. Nah, jadi benda-benda yang tidak diperdagangkan kan yaitu salah satunya itu pantai, sungai ya, mana ada yang bisa klaim kepemilikan terhadap pantai gitu misalnya, terhadap laut gitu ya. Nah, jadi nggak bisa diperdagangkan tuh pantai. Nah, cuman kan sekarang pertanyaannya, kalau pantai kemudian dikelola, boleh nggak? Nah, itu bisa beda tuh ya situasinya ya. Dikelola, dirawat, justru kan itu malah kewajiban. Nah, apakah kalau itu diberikan kepada orang tertentu kewajiban untuk mengelola, itu dilarang? Nah, itu kan belum tentu. Nah, tapi yang jelas tidak boleh benda yang tidak boleh diperdagangkan kemudian beredar. Nah, kalau tidak boleh diperdagangkan ya tidak boleh ada bezit juga memang harusnya ya. Kalau tidak boleh dimiliki ya tidak boleh dikuasai. Artinya menguasai ya negara sudah, bukan masyarakat secara umum. Nah, lalu ada hak servitut, ini hak pengabdian pekarangan. Hak pengabdian pekarangan ini saya nggak ingat, saya sudah pernah jelaskan belum ya. Tapi prinsipnya ini mirip-mirip seperti fungsi sosial tanah ya. Jadi servitude atau servitude bahasa Inggrisnya itu mau menunjukkan bahwa kalau ada tanah yang terisolir, ada tanah pekarangan, tanah pertanian yang terisolir, pihak lain yang mempunyai tanah, mungkin di sebelah-sebelahnya itu, ya, harus memberikan akses. Itu hak pengabdian pekarangan. Itu kok konsepnya seperti itu. Jadi sebetulnya mirip-mirip dengan fungsi sosial tanah ya. Nah, itu hak ya. Jadi memang hak atas untuk melewati tanah tertentu ya. Tapi dia tidak mempunyai tanahnya itu. Dia hanya mempunyai hak untuk melewati tanah. Nah, lalu ketika kita bicara kedudukan berkuasa bezit, maka selalu ada kaitannya sama nih seperti pemilik ya, kepemilikan atau pembeli bahkan ya. Pembeli untuk memiliki itu juga ada yang beriktikat baik, tidak beriktikat baik. Begitupun juga beziter ya, ada yang beriktikat baik, ada yang tidak beriktikat baik. Dia beriktikat baik apabila pemegang bezit memperoleh benda dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya kekurangan di dalamnya. Tanpa mengetahui adanya kekurangan di dalamnya. Artinya dia betul-betul tidak tahu.
Ini bisa dikaitkan dengan penipuan dalam perjanjian misalnya, ya. Jadi dia memang tidak tahu dia ditipu gitu. Sebelum dia memegang suatu benda. Nah, itu iktikat baik. Artinya iktikat baik itu kan kejujuran ya. Dia sudah jujur, dia apa adanya. Dia tidak tahu tuh. Ternyata ada cacat. Nah, sedangkan kalau iktikat buruk, justru dia udah tahu nih, terbalik ya. Apabila pemegang bezit mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukan hak miliknya. Bila pemegang bezit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beriktikat buruk sejak perkara diajukan. Nah, baik keduanya itu memang mendapat perlindungan hukum. Cuman nanti perlindungannya itu kan tentu akan berkaitan dengan pembelaan. Bezit akan selalu dianggap iktikat baik, itu maksudnya ya. Jadi dalam konteks perlindungan hukum bagi iktikat buruk itu karena selalu akan dianggap iktikat baik ya. Kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, disitulah memang masalah pembuktian sih. Jadi iktikat buruk ini kan sama juga dengan pembeli beriktikat buruk sebetulnya. Ketika seorang pembeli mengetahui bahwa apa yang dijual oleh si penjual itu tidak benar, ada cacat-cacat tertentu, ya, atau mungkin ada kepemilikan orang lain di sana, dia sudah tahu, tapi dia tetap beli. Nah, disitulah pembeli beriktikat buruk sebetulnya. Dan pembeli beriktikat buruk jelas kalau kita membaca dari surat edaran Mahkamah Agung, ya, lalu juga dari jurisprudensi, ya, cukup banyak nih jurisprudensinya sudah mengenai pembeli beriktikat buruk ya. Itu mereka tidak mendapat perlindungan hukum. Dan iktikat baik, iktikat buruk itu memang bukan hanya soal kepemilikan. Di sini kan kita bicara masalah bezit, masalah penguasaan. Jadi ada juga sebetulnya penggarapan tanah itu beriktikat baik, beriktikat buruk itu juga dibahas. Apakah Anda ini penggarap yang beriktikat baik? Ya. Atau apakah Anda ini penggarap yang beriktikat buruk? Nah, cuman memang kan di situ iktikat baik sama iktikat buruk kan, kalau iktikat baik saya tidak tahu bahwa ada cacat terhadap barang yang saya kuasai. Sedangkan iktikat buruk itu saya tahu, tapi saya tidak peduli kan gitu. Jadi dia memang sudah ada maksud untuk melakukan sesuatu secara tidak jujur kan. Nah, cuman kan nanti dalam hal pembuktiannya yang tidak gampang dan akan sangat sulit sebetulnya bagi pihak yang menggugat lalu mendalilkan bahwa Anda beriktikat buruk, ya kan? Dia harus membuktikan bahwa Anda sepatutnya sudah tahu bahwa barang ini itu Anda tidak bisa kuasai begitu saja. Nah, ini kan yang tidak mudah tuh, ya, bahwa dia bisa mendalilkan dan membuktikan, tidak hanya mendalilkan kan, harus dibuktikan. Karena pengadilan, kalau di pengadilan kita harus mengerti dalil itu tidak berarti kalau tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau kalian nanti membaca gugatan, jawaban, replik, duplik, jawaban, lalu bukti, kesimpulan, ya, kita akan masuk ke dalam suatu cerita bantah-bantahan, ya, bantah membantah gitu ya. Yang satu bilang A, yang lain bilang B, gitu ya. Lalu dibales, balik lagi ke A gitu, dibales lagi ke B gitu ya. Nah, itu semua sih bagus saja. Kita bisa ngomong apapun di situ ya. Kita bisa membantah sehebat kita ya, menerangkan sesuatu. Tapi harus ingat bahwa apapun itu yang kita tulis perlu dibuktikan. Nah, itu dari mana itu? Kan kita tahu prinsip kan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ada tuh ya. Udah tahu kan itu ya, kalian ya? Udah tahu kan? Nah, di situ kan diatur di 1865 KUH Perdata. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia punya suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa. Jadi itu wajib, kewajiban.
bukan pilihan loh ya. Jadi jangan salah loh. Artinya saya boleh ngomong A, nah, terus saya tidak wajib membuktikan bahwa apa yang saya omongin itu betul. Enggak loh ya. Bukan begitu ya kalau kita bicara hukum. Kalau saya sudah berani bicara A, saya harus buktikan bahwa apa yang saya bicarakan itu betul. Bahwa apa yang saya sampaikan itu betul. Kalau ini tidak terbukti ya, itu dalil kosong namanya. Nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Nah, tapi kan ini memang kita bicara dalam konteks perkara yang akan selalu berkaitan dengan fakta, tidak hanya berkaitan dengan norma. Ya, karena dalil itu kan banyak norma juga, pasti norma hukum maksud saya. Kita menjelaskan pasal tertentu, ya kan, bagaimana menafsirkan pasal ini, itu kan juga masuk dalam bantah membantah. Tapi pada akhirnya yang harus kita bisa buktikan adalah buktinya mana gitu. Norma itu harus didukung fakta, baru kemudian dia punya nilai hukum. Kalau dia cuma norma hukum ya itu akademis saja, udah jadi sifatnya ya tidak ada relevansinya dengan pemeriksaan di pengadilan. Lain kalau keterangan ahli. Keterangan ahli itu juga bagian dari bukti toh, keterangan ahli ya. Tapi ahli kan juga tidak masuk ke fakta. Dia hanya menjelaskan bagaimana norma-norma hukum itu harus dipahami. Bagaimana norma hukum yang tidak jelas harus dipahami, harus ditafsirkan. Jika tidak jelas penafsirannya bagaimana dan lain-lain. Nah, jadi ini masalah kembali kepada iktikat baik, iktikat buruk. Maka tantangannya adalah bisakah kita membuktikan bahwa betul si ini beriktikat buruk sejak awal. Karena itu harus sejak awal. Dan iktikat buruk ini akan kemana-mana. Ini kan kita bicara dalam konteks perdata. Perdata umum ya. Tapi juga ada perdata khusus tuh. Seperti misalnya merek. Itu kan juga kita punya hak untuk membatalkan merek yang didaftar dengan iktikat buruk. Ya, jadi ada juga pihak mendaftarkan merek dengan iktikat buruk. Kenapa dia bisa dibilang iktikat buruk? Karena sebetulnya dia tahu itu merek harusnya nggak boleh didaftarkan sama dia. Mungkin itu merek terkenal di dunia, dia sudah tahu, tapi dia tetap mendaftarkan. Mungkin karena di Indonesia belum terdaftar mereknya. Nah, itu pun bisa dianggap sebagai pemohon pendaftar merek beriktikat buruk, sehingga kemudian bisa dibatalkan tuh pendaftaran seperti itu. Jadi memang iktikat baik, iktikat buruk itu kemana-mana ya. Bahkan saya juga ada satu kasus yang sedang berjalan itu mengenai indikasi geografis. Nah, ini menarik sih kasusnya. Indikasi geografis itu mengenai apa ya? Penjelasannya ya. Ini bukan merek ya. Jadi ada merek, ada indikasi geografis ya. Nah, ini hukum properti jadi berkaitan. Karena indikasi geografis itu juga menjadi hak kebendaan yang bisa dipertahankan. Saya nggak tahu pasti sih, tapi yang saya tangani itu ada kasus alkohol ya. Jadi mungkin kalian itu familiar dengan alkohol itu kan jadi terkenal misalnya dibuat di negara tertentu, dibuat daerah tertentu gitu ya. Lalu mempunyai formula tertentu, proses pembuatan tertentu ya. Katakanlah whisky ya. Whisky itu kan ada Scotch whisky, ada Irish whisky misalnya ya. Nah, nggak tahu ada whisky apa lagi gitu ya. Nah, contoh lah misalnya Irish whisky. Nah, Irish whisky itu bisa didaftarkan tuh. Bisa didaftarkan seolah-olah seperti merek, tapi bukan merek, dia namanya indikasi geografis. Jadi artinya dia merujuk kepada geografis daerah tertentu. Jadi ketika ada botol alkohol dipasarkan dengan brand apapun ya, misalnya brand ABC gitu ya, lalu ditulis di bawahnya Irish whisky, ya, nggak boleh ini sembarangan orang pasang tulisan Irish whisky. Kalau alkohol ABC yang dia buat ini tidak dibuat sesuai dengan bagaimana Irish whisky itu dibuat. Ya, bisa dipahami nggak ya? Jadi kalau itulah indikasi geografis saya, mungkin kayak apa ya? Kalau di Indonesia apa ya? Yang terkenal batik mungkin ya, batik daerah tertentu gitu.
batik Cirebon misalnya. Nah, itu bisa saja tuh dikasih indikasi geografis batik Cirebon. Nah, jadi ketika ada merek tertentu lalu menempel batik Cirebon, tapi cara proses pembuatannya dia bukan seperti para pembatik di Cirebon, itu melanggar hukum. Itu pun juga ada kaitannya dengan iktikat baik dan iktikat buruk ya. Jadi maksud saya mau coba terangkan bahwa memang iktikat baik, iktikat buruk ini akan selalu ada nih dimanapun, dan memang itu menjadi relevan di indikasi geografis pun sebetulnya. Kalau Anda tidak punya iktikat buruk, misalnya ya tadi menempel Irish whiskey di produk alkohol yang dijualnya dia, tapi dia memang tidak mempunyai iktikat buruk tertentu, ketika dia menempel label Irish whiskey itu, dia tetap diizinkan untuk memakai label itu gitu, selama waktu tertentu. Tapi setelah itu sudah tidak boleh lagi, karena Irish whiskey sudah didaftar. Dan ketika dia sudah didaftar, dia menjadi hak properti, menjadi hak kebendaan yang memang bisa dilaksanakan. Dia mendapat perlindungan hukum. Nah, cuman memang konsep iktikat baik, iktikat buruk, walaupun secara umum kita tahu jujur sama tidak jujur. Dah, simpelnya sih sebetulnya itu. Iktikat baik itu jujur, iktikat buruk itu tidak jujur. Tapi nanti pengembangannya itu dalam beberapa aspek lain itu bisa berbeda. Makanya perlu diteliti juga ya. Nah, ini kan kita masalah bezit ya. Terkait dengan perbedaan perlindungan dihubungkan dengan akibat fungsi yang berakibat 3 macam. Hak mendapat hasil, bezitter mendapat penggantian ongkos yang sudah dikeluarkan, kemungkinan bahwa bezitter akhirnya menjadi pemilik dengan jalan fair hearing. Bagi bezitter iktikat baik memperoleh 3 macam akibat itu. Ya, kalau yang beriktikat baik toh. Sedangkan yang beriktikat buruk hanya memperoleh akibat yang kedua, penggantian ongkos. Dan juga dalam akibat kedua ini pun bezitter haknya masih kurang daripada yang ada pada bezitter terhulder trouw. Ya, artinya mungkin sekedar-kedarnya ya. Tidak bisa digantikan seenaknya gitu. Namanya juga udah iktikat buruk kan. Nah, lalu cara memperolehnya nih. Bezit atas suatu barang diperoleh dengan menarik suatu barang ke dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri ya. Nah, kalau di sini ditulis kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu. Di sini barang ya, di sini benda ya, di subjektif. Kebendaan itu dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Nah, bagian terakhir sama ya. Jadi kan kalau menarik ini kan jadi bingung ya, ini sama pencurian jadi apa bedanya? Menarik kok dibilang bezit. Ya. Nah, makanya memang nanti kalau kita lihat 1977 ayat 2, itu masalah barang yang hilang karena pencurian itu pun juga tuntutan kepada pencurinya atau kepada siapa yang memegang barangnya itu juga dibatasi. Ada daluarsa loh terhadap pencurian. Dari segi perdata, dari segi pidana saya nggak tahu persis itu berapa tahun. Ada daluarsa juga dari segi pidana. Tapi dari segi perdata juga ada. Ya. Nah, mengenai cara memperoleh bezit menimbulkan kelemahan seperti istilah menarik suatu barang, tidak semua bezit itu diperoleh dengan menarik. Ya benar dong. Contoh, seorang waris. Kalau orang yang mewarisi itu meninggal dunia, maka dengan sendirinya si waris karena hukum akan memperoleh bezit. Ya, ingat sekali lagi bezit itu kan penguasaan. Tapi kalau dalam waris kan ya dia penguasaan dan pemilikan otomatis ya. Bukan hanya penguasaan ya. Tanpa suatu tindakan seperti menarik waris, kan otomatis. By law. Ya, by operation of law. Istilah kekuasaan harus diartikan secara luas, tidak perlu merupakan kekuasaan langsung. Contoh, seorang wakil yang mengerjakan sesuatu untuk kita. Itu juga berarti menempatkan benda dalam kekuasaannya. Ya, ditafsirkan secara luas lah intinya. Mempertahankan untuk diri sendiri, mengingat perolehan bezit itu tidak perlu dengan maksud untuk tetap memilikinya, meskipun maksudnya perolehan itu untuk dijual, maka juga sudah merupakan perolehan bezit. Maksudnya yang terakhir itu kan, kita menguasai sesuatu kan bukan berarti terus untuk selamanya kita punya, kan enggak. Ya, mempertahankan untuk diri sendiri maksudnya ya untuk kepentingan kita.
Bukan selamanya itu kita pegangin, kan bisa kita jual, bisa kita hibahkan, bisa kita pinjami, bisa kita sewakan. Bagaimana memperoleh bezit? Nah, ini kalau okupatio menduduki bendanya ini kan artinya benda tidak bergerak ya. Sebetulnya ya, menduduki benda. Lalu tradisio, penyerahan. Nah, kalau penyerahan kan jelas ya. Nah, kalau menduduki ini kan nggak ada yang ngasih nih. Kita main kuasain aja udah. Memperoleh bezit dengan jalan okupasio dikatakan juga memperoleh bezit yang bersifat asli. Artinya memperoleh secara mandiri. Tanpa bantuan orang lain yang membezit terlebih dulu. Dan ini bisa tertuju baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Ya, oke lah. Kalau benda bergerak artinya diambil ya, dipegang benda yang tidak bertuan. Jika tertuju terhadap benda yang bergerak ini bisa terhadap benda yang tidak ada pemiliknya. Ya, ikan di sungai, burung di hutan, buah-buahan di hutan dan lain-lain. Jadi memang kalau mungkin agak membingungkan jadinya ya kalau kita bolak-balik ke hukum adat ya. Di sini kan sebetulnya sudah cukup jelas ini konsep bezit ya, ada ikan di sungai, burung di hutan kan diambil kan sampai hari ini masih diambil tuh ya. Maksudnya kalau ada orang menangkap burung dari hutan kan nggak bayar apa-apa kan, nggak didenda apa-apa juga ya, kecuali mungkin itu hutan lindung ya, yang memang dilindungi, dijaga. Nah orang nggak bisa seenaknya. Tapi kalau hutan biasa gitu, ada burung ditangkap, ya udah dia jadi pemiliknya tuh, dia jadi pemegang burung itu, dia jadi beziter burung, dan berdasarkan 1977 dia dianggap sebagai pemiliknya tuh, nggak ada yang mempermasalahkan tuh milik siapa sebetulnya. Nah kalau tadi kaitannya sama hukum adat, ya hukum adat mirip-mirip dalam arti itu hak ulayat, bahwa kalau di dalam kawasan masyarakat hukum adat itu ada sungai, ada hutan, mereka juga bisa makan dari situ. Ya. Jadi apa yang disediakan oleh alam itu menjadi kekayaan masyarakat hukum adat itu, bisa dinikmati secara bersama-sama. Cuman kan hukum adat nggak bicara masalah bezit, nggak bicara juga masalah kepemilikan, ya. Tapi bicara masalah hak kolektif masyarakat hukum adat. Tapi prinsipnya sama-sama kan kalau kita lihat ya, prinsipnya sih sama nih. Serupa lah kalau nggak mau dianggap sama ya. Bahwa ada kedudukan berkuasa juga di dalam hukum adat sebetulnya, walaupun kita tidak mengatakannya demikian ya. Lalu tradisio, memperoleh bezit dengan cara tradisio sama dengan memperoleh bezit yang bersifat derivatif. Derivatif itu turunan ya. Artinya memperolehnya dengan bantuan dari orang yang membezit terlebih dulu. Jadi sudah ada nih beziter, diserahkan ke beziter yang lain. Sehingga diperoleh dari tangan beziter yang lama ke tangan beziter yang baru. Nah, jadi turunan. Bukan asli lah, tidak originir, tidak original, turunan ya, derivatif. Kalau yang original tadi dia pegang sendiri, burung tadi dia tangkap sendiri, ikan dia tangkap sendiri, itu original. Kalau dikasih orang, ya itu udah bukan original. Mengenai memperoleh bezit benda tidak bergerak yang dilakukan dengan cara okupasio menimbulkan pertanyaan, sejak kapankah seseorang itu dianggap sebagai beziter dari benda tidak bergerak? Nah, ini kita anggap ini sebagai pengetahuan kita ya. Karena kan harusnya ini sudah tidak berlaku berdasarkan hukum agraria. Nah, tapi nanti saya akan tampilkan ya, yang hukum kita sekarang tuh bagaimana. Mengenai hal ini timbullah beberapa pendapat. Menurut ajaran Annales Bezit 545, KUH Perdata menyatakan bahwa seorang yang membezit benda tak bergerak baru menjadi beziter setelah mendudukinya selama 1 tahun. Cepat sekali loh ini. Membezit, seorang yang baru menjadi beziter. Oke. Jadi ini bukan masalah kepemilikan ya. Anda menguasai suatu tanah, anggap ya. Apakah Anda dianggap sebagai beziter? Enggak jawabannya. Enggak bisa langsung dianggap sebagai beziter. Tunggu setahun dulu. Kalau setahun Anda tidak diganggu oleh siapapun, Anda adalah beziter yang sah. Kan itu 545 ya. Pendapat lain menyatakan bahwa seorang yang membezit benda tak bergerak secara langsung maksudnya menjadi beziter. Nah, ada juga yang mengatakan langsung. Nah, ini memang konsep-konsep ini memang penting sih pada akhirnya dalam menganalisis sebetulnya suatu tanah itu milik siapa sih? Dikuasai oleh siapa? Karena sebelum kita bicara pemilikan,
kita harus bertanya penguasanya siapa. Karena betapa banyak di Indonesia itu tanah, pemiliknya ditulisnya A, yang menguasainya bukan A. Banyak loh itu kayak begitu. Jadi memang sekarang kalau kita mau menganalisis bahwa apakah Anda pemiliknya, kita harus analisis juga siapa yang menguasainya sebetulnya. Nah, maka itu di dalam konsep pertanahan di Indonesia, ketika seseorang mau memohonkan hak atas tanah, artinya mau mendapat suatu sertifikat atas tanah, syarat pertama yang harus dilihat oleh si kantor pertanahan adalah Anda menguasai tanahnya. Ya. Jadi kalau Anda mau mensertifikatkan suatu kawasan, tapi Anda tidak kuasai kawasan itu, atau ada orang lain yang menguasai kawasan itu, seharusnya kantor pertanahan tidak akan menerbitkan sertifikat. Karena udah jelas bagaimana Anda mau mengklaim sebagai pemilik atas kawasan ini ketika Anda sendiri tidak kuasai. Nah, ini masalah bezit, jadi ada yang bilang setahun, ada yang bilang langsung. Pendapat lain merupakan pendapatnya tengah-tengah, mengemukakan bahwa seorang yang membezit benda tak bergerak serta merta menjadi beziter, tetapi dalam jangka waktu 1 tahun terhitung mulai dibezitnya, orang yang sebenarnya berhak masih dapat menggugat. Ya, di sini setahun ngomongnya ya. Kalau kita punya 5 tahun, kalau kita. Barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang. Nah, ini kan kita kembali lagi ke 1977 toh. Walaupun demikian, barang siapa kehilangan atau kecurian suatu barang dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri, itu dikembalikan pemegangnya tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi, tanpa mengurangi ketentuan pasal 582. Jadi di sini disebut extinctive variare, ini bukan ayat 1, ini sebetulnya ayat 2 ya. Jadi ya intinya kalau barang bergerak jauh lebih simpel. Yang rumit itu benda tidak bergerak ya. Tanah dan bangunan tadi itu yang rumit. Menentukan yang itikat baik, menentukan itikat buruk. Nah, kalau barang bergerak lebih simpel sebetulnya. Selama nggak ada bukti-bukti lain yang sebaliknya, yang memegang benda bergerak itu adalah pemiliknya. Itu kan yang dikatakan 1977 kan. Sepanjang dia bukan bunga, bukan tagihan yang tidak harus dibayar kepada si pembawa. Barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Namun demikian, siapa yang kehilangan, hilang ya, atau kecurian, kan bisa aja kan hilang barang kita, atau dicuri, ya bisa hilang, bisa dicuri toh. Suatu barang dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicuri. Jangan berapa banyak sih barang kita hilang, kita lupa taruh di mana, nggak tahu kemana, atau mungkin nggak sengaja terbuang, ya kan? Dapatlah yang menuntut kembali barang yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemu barangnya. Tapi ini semua di dalam jangka waktu 3 tahun. Ya. Dengan tak mengurangi hak bla bla bla. Nah, jadi ada tuh, kita nggak bisa kalau udah hilangnya kapan, 5 tahun kemudian kita ketemu, itu barang gue tuh, terus kita tuntut minta dikembalikan gitu. Nah, itu udah nggak bisa. Nah, tapi kan masalah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu kan harus bisa dibuktikan. Baru itu bisa betul-betul dianggap daluarsa. Makanya extinctive. Extinctive itu kan maksudnya hangus ya, extinct. Hilang, lepas. Timbullah pendapat yang memberikan penafsiran terhadap kedudukan bezit mengenai benda bergerak. Eigendomsteori sama legitimasi teori. Terhadap bezit benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Sedangkan hak yang paling sempurna adalah hak milik. Jadi kan memang 1977 itu menganggap ya, anggapan dianggap sebagai pemiliknya tuh, dianggap ya. Jadi ini kan asumsi hukum. Asumsi hukum kan sebetulnya, dianggap. Sebetulnya belum tentu dia pemiliknya loh, tapi dianggap sebagai pemiliknya dulu. At the first sight ya, ketika saya melihat seseorang membawa handphone, saya menganggap secara hukum itu adalah miliknya. Bisa jadi kan handphone itu milik bapaknya, milik adiknya, milik ibunya ya, tapi at the first sight kita anggap itu miliknya dia. Jadi bezit terhadap benda bergerak itu adalah sama, jadi sama, dianggapnya sama dengan hak milik.
Sehingga siapa yang membezit barang bergerak, tidak peduli apakah bezit itu diperoleh dengan titel yang sah atau tidak, apakah berasal dari orang yang, ya kita nggak pikirin itu kan. Pokoknya dia bawa handphone, ya kita anggap dia miliknya ada. Dapat disimpulkan pendapat ini menghilangkan dua syarat. Harus ada titel yang sah. Maksudnya gini, titel yang sah itu artinya dia punya handphone tuh dia dapat dengan cara yang benar. Lalu kedua harus dilakukan oleh orang yang punya wewenang, yang memberikan handphone itu kepada dia itu berwenang memberikannya itu. Jadi agak lebih rumit nih. Kedua syarat tersebut tidak diperhatikan, hanya cukup asal bezitnya dengan iktikat baik. Iktikat baik juga siapa yang perhatikan? Ini pun juga asumsi hukum. Ya kalau ada teman kita bawa handphone, kita nggak bisa bilang iktikat buruk, nggak ada yang mikir begitu kan? Kita anggap dia beriktikat baik dengan handphone itu, dia peroleh dengan cara yang benar, bukan dengan cara mencuri, toh? Kita nggak mikir begitu kan? Jadi hukum itu juga berasumsi, punya asumsi. Jadi kalau ada teman kita bawa handphone, kita langsung berasumsi bahwa itu handphonenya dia. Dia mendapatnya dengan cara yang benar. Ya, jadi iktikat buruk itu yang harus dibuktikan, itu terbalik. Kalau kita menduga bahwa itu handphonenya gue, ya sebetulnya handphone gue nih yang hilang beberapa hari lalu nih dipegang sama temen gue nih. Nah, di situ mulai ada iktikat buruk. Kita mulai melihat bahwa nih temen gue beriktikat buruk nih, itu bukan barangnya dia nih, jangan-jangan dia nyuri dari gue. Itu yang harus dibuktikan. Iktikat baik itu asumsi, jadi dianggap benar. Terhadap benda, sekarang legitimasi ya, terhadap bezit benda bergerak tidak sama dengan hak milik. Hanya saja barang siapa yang secara jujur dengan iktikat baik membezit, dia aman. Sehingga bezit difungsikan untuk mengesahkan si beziter dari benda itu untuk menjadi ikrar. Dapat disimpulkan pendapat ini menghilangkan satu syarat. Untuk sahnya penyerahan itu titel yang sah itu tidak perlu. Harus dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang. Dengan demikian mengharuskan adanya titel yang sah untuk memperoleh hak milik. Jadi tetap harus diperhatikan titelnya. Anda dapatnya dari mana itu? Jadi tidak sama dengan hak milik, dia bilang. Anda dianggap betul, asumsi kuatnya iya, tapi bukan saya anggap langsung sebagai pemilik. A meminjam buku ke B, B kemudian menjual buku tersebut ke C. Dengan demikian siapa yang dilindungi? Apakah si A pemilik buku atau C pembeli buku dengan iktikat baik? Berdasarkan pasal 1977, kooperatif diberi senantiasa adalah si C pembeli dengan iktikat baik. Nah ini kan jadi bukunya A tuh dipinjamin ke B, B malah jual ke C. Nah, ini benda bergerak, ingat, lain kalau benda tidak bergerak. Kalau tanah ini ceritanya lain. Tapi ini kan buku benda bergerak, lalu kita 1977 dianggap sebagai pemiliknya. Jadi B itu yang menjual buku itu ke C kan dianggap B yang memiliki buku itu. Asumsi hukum, B beriktikat baik, B memperolehnya dengan cara yang benar, iktikat baik, asumsi hukum. C ya nggak salah, kecuali bagaimana C bisa salah? Kalau C tahu bahwa itu bukunya A yang dijual di B, itu membuat C menjadi apa? Pembeli beriktikat buruk. Itu yang banyak terjadi di kasus mafia tanah. Kan dia ciptakan A jual ke B, B jual ke C, itu kan satu grup. A, B, C itu satu grup dan semuanya pemain tahu bahwa tanah itu bukan tanah si A. Itu tanah si X yang dikerjain. Ya, cuman diganti namanya menjadi tanah A, lalu dijual ke B, lalu dijual ke C. Seolah-olah itu A ke B, B ke C itu pembelian beriktikat baik. Udah kan, udah jauh nih dari X. Tapi secara hukum itu pembeli beriktikat buruk semua. Nah kalau pembeli beriktikat buruk, maka itu transaksi batal demi hukum. Nggak boleh itu. Karena mereka itu memang mengerjain orang. Dan tidak mendapat perlindungan hukum. Seorang yang membezit suatu benda dapat bertukar dengan pemegang. Holder itu pemegang ya. Ataupun sebaliknya. Contoh A, dia menguasai rumah. Dia menjual rumah kepada B. Akan tetapi A tetap tinggal di rumahnya. Sehingga berubah menjadi penyewa. Jadi A tadinya beziter sama pemilik toh. Tapi kemudian dia menjadi beziter doang. Tapi bukan lagi pemilik. Nah, di sini disebut detentor, artinya dia bezit bukan karena memiliki, tapi bezit karena menyewa. Ya.
Jadi bezit itu luas ya, bezit karena memiliki, bezit bisa juga karena menyewa kan, karena meminjam. Tadi yang kasus contoh sebelumnya dia pinjam buku, dia beziter atas buku itu ya. Cuman bukan karena kepemilikan, karena dipinjamkan. Lalu contoh 2A, sering meminjam motor B untuk bekerja sampai ketika A membeli motor tersebut untuk memilikinya sehingga bertukar menjadi beziter. Jadi dia pemilik dan pihak yang menguasai. Syarat untuk adanya intervensi daripada bezit, adanya perubahan kehendak dari orang yang ketempatan barang, bantuan ikut sertanya pihak yang lain. Contoh, nah ini di sewa menyewa memang ada nih. A sebagai penyewa rumah ingin membeli rumah yang ditempatinya. Dengan terjadi pertukaran kehendak tidak akan terjadi pertukaran bezit. Maka agar terjadi pertukaran bezit, B sebagai pihak yang menyewakan harus menyetujui penjualan rumah sehingga timbul perjanjian. Oke lah, ini masalah perjanjian. Jika terdapat gangguan, beziter dilindungi oleh beberapa aksi. Sehingga beziter di sini mempunyai hak gugat bezit. 550 KUH Perdata, tuntutan untuk mempertahankan bezit boleh diajukan di muka hakim bila seseorang terganggu. Ya, orang boleh terganggu, dan ketika dia terganggu dia berhak mengajukan suatu tuntutan ya. Sehingga dalam mengajukan gugatan harus ada gangguan. Dan orang tersebut memang beziter atas benda. Ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam konteks sewa itu jelas-jelas ada itu ya. Gugat bezit hanya ada pada bergerlik bezit. Jadi detentor tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugat bezit. Gugat bezit hanya dapat diajukan dalam hal ada gangguan, bukan karena benda hilang. Oke, jadi itu bisa dilihat nanti ya. Lalu gugat-gugat bezit dapat berwujud minta pernyataan deklaratoir bahwa ia adalah beziter, menuntut agar jangan mengganggu lebih lanjut, meminta pemulihan, meminta penggantian kerugian. Cara-cara kehilangan bezit, bukan binasanya benda, musnahnya ya, hancurnya benda, hilangnya benda ya. Kalau hilang benda ya udahlah, orang membuang, dibuang bendanya. Orang lain memperoleh bezit, nah dengan jalan tradisio atau occupation.